Halo Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya perusahaan-perusahaan itu ya nentuin arah bisnisnya? Kadang kayaknya misterius banget ya. Betul sekali. Dan seringnya juga istilah strategi itu sendiri suka agak kabur ya. Kadang ketuker sama tujuan, atau malah cuma daftar kerjaan aja. Nah, makanya hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Kita udah lihat beberapa pandangan, termasuk dari HBR, soal berbagai cara perusahaan nentuin strategi. Misi kita simpel aja, biar Anda dapat gambaran soal ragam pendekatannya. Dan apa sih yang bikin berhasil atau gagal? Oke? Oke. Dan penting buat diingat di awal, proses dibaliknya, itu cara nentuinnya itu sama pentingnya loh sama strateginya sendiri. Soalnya ngaruh ke semua, dari keputusan sampai nanti pas dijalankan. Iya, benar. Salah satu cara ngelihatnya itu bisa pakai matriks simpel. Seberapa formal sih prosesnya, terus seberapa banyak orang di dalam karyawan gitu diajak mikir bareng. Oke. Formalitas sama partisipasi ya? Betul. Nah, dari situ muncul 4 model utama. Pertama, ada unilateral. Ini prosesnya simple, inputnya juga minim. Cepet sih emang, tapi ya risikonya gede kalau pemimpinnya kurang jeli. Atau mungkin nunda keputusan, sulit gitu ya. Bisa jadi. Nah, yang kedua, ad hoc. Prosesnya mirip-mirip, nggak terlalu formal, tapi pemimpinnya lebih aktif ngumpulin masukan tim kalau pas lagi butuh aja. Jadi lebih fleksibel ya. Tapi mungkin nggak konsisten gitu. Iya, itu kekurangannya. Terus ada yang kelihatannya rapih banget nih. Administratif. Prosesnya terstruktur, datanya banyak, tapi input dari bawahnya minim. Wah, ini bisa jadi kayak teater strategi aja dong ya. Kelihatan bagus di permukaan tapi nggak benar-benar melibatkan banyak pihak. Hati-hati jebakan itu. Nah, yang terakhir, yang mungkin paling ideal tapi juga paling repot, kolaboratif. Prosesnya formal, inputnya banyak banget dari mana-mana. Ini pasti lebih lama ya prosesnya. Biasanya gitu, lebih kompleks. Tapi keputusannya cenderung lebih mantap dan lebih gampang diterima sama semua orang buat dieksekusi nanti. Oke. Jadi 4 itu ya, unilateral, ad hoc, administratif, kolaboratif. Itu kan ngelihatnya dari dalam perusahaan ya. Betul, dari proses internalnya. Nah, ada lagi pendekatan lain yang ngelihatnya dari luar. Gimana perusahaan baca kondisi lingkungan bisnisnya, ini juga ngaruh banget nih ke gaya strategi yang dipilih. Oh, gimana tuh? Ada 2 faktor kunci, prediktabilitas, seberapa gampang sih masa depan kita tebak, sama maleabilitas, seberapa besar kita bisa ikut ngebentuk lingkungan itu. Prediktabilitas dan maleabilitas. Oke, terus? Nah, dari kombinasi itu muncul beberapa gaya utama. Misalnya klasik, ini cocok kalau lingkungannya stabil, bisa ditebak, kayak industri yang udah matang gitu, minyak misalnya. Fokusnya ke analisis posisi, perencanaan matang, pertahanan. Oke, itu kalau stabil. Kalau kebalikannya, Nggak bisa ditebak sama sekali. itu masuknya gaya adaptif. Lingkungannya nggak pasti, terus kita juga susah ngubahnya. Contohnya mungkin kayak industri software di awal-awal dulu. Kuncinya harus fleksibel, banyak eksperimen, responsnya cepat. Harus lincah banget ya berarti. Betul. Terus ada visioner. Ini kalau lingkungan bisa ditebak, dan kita punya kekuatan buat ngebentuknya. Jadi pemimpin punya visi jelas, terus dia wujudin itu. Kayak bikin standar baru gitu ya. Bisa jadi. Nah, yang terakhir, pembentuk atau shaping. Ini kalau lingkungan nggak pasti, tapi kita bisa ikut campur ngebentuknya. Fokusnya biasanya bangun ekosistem bareng pemain lain, pelanggan, pemasok buat nyiptain pasar baru bareng-bareng. Menarik banget, jadi milih gaya yang pas sama kondisi itu penting banget ya. Tapi katanya seringkali perusahaan malah salah pilih gaya ya. Nah ini ironisnya, ada riset yang nunjukin banyak perusahaan masih pakai gaya klasik atau visioner, padahal jelas-jelas kondisi bisnisnya udah turbulan, nggak bisa ditebak. Lah, kok bisa gitu? Mungkin karena udah kebiasaan, atau apa ya, mungkin itu yang diajarin di buku-buku lama. Atau terjebak sama cara lama yang dulu berhasil. Ini jadi pengingat penting sih buat terus evaluasi apa pendekatan kita masih relevan nggak sama kondisi sekarang. Iya. Oke, selain lihat proses internal sama kondisi eksternal, ada lagi nggak sih cara lain buat nemuin ide strategi, mungkin yang lebih kreatif? Ada dong. Dan ini seringkali jadi sumber terobosan besar. Fokusnya beda, lebih ke cara mikir yang nggak biasa. Misalnya, kontras. Kontras, maksudnya? Berani nantang asumsi dasar yang udah diterima di industri itu. Contoh paling gampang ya Netflix, kan? Dulu orang sewa DVD fisik, dia tantang itu. Ya, benar banget.
Terus ada apa lagi? Ada kombinasi. Ini soal ngegabungin hal-hal yang biasanya dianggap terpisah. Bisa produk sama layanan, teknologi yang beda digabung, macam-macam lah. Oke, kontras, kombinasi. Terus ada kendala atau constraint. Ini unik nih, malah ngelihat keterbatasan itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai pemicu inovasi. Kayak Tesla, nggak punya jaringan dealer, malah jadi beda dan kuat. Wah, itu keren sih. Jadi kelemahan jadi kekuatan ya. Satu lagi tadi. Konteks, ini intinya belajar dari tempat lain. Lihat solusi di industri beda atau di bidang lain, terus coba terapin di konteks kita. Nyontek cerdas lah istilahnya. Jadi bukan cuma analisis data atau ikutin pakem ya. Kreativitas juga penting banget. Banget. Ini sejalan sama pandangan kalau strategi modern itu bukan lagi sekedar bikin rencana jangka panjang yang kaku terus diikutin mati-matian, lebih ke arah pemahaman fundamental bisnis apa sih, nilai yang kita kasih, apa yang bikin mahal, gimana cara bersaingnya sambil terus belajar dan adaptasi. Dan jangan lupa soal pemangku kepentingan ya. Tadi disebut juga. Iya, stakeholder approach itu penting buat ngangkat cara pikir dari sekedar level fungsi, kayak marketing mikirin marketing aja, finansial mikirin finansial aja. Jadi lebih luas, gimana dampaknya ke pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, lebih holistik gitu. Wah, dalam juga ya pembahasannya. Jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin, jelas nggak ada satu resep jitu buat semua perusahaan ya. Kita udah lihat macam-macam cara. Dari matriks proses internal, gaya berdasarkan lingkungan, sampai cara-cara kreatif tadi. Betul sekali. Kuncinya tuh bukan nemuin satu cara terbaik, tapi kesesuaian. Pendekatan yang dipilih itu harus pas, harus klik sama konteks unik perusahaan Anda, sama medan perangnya, sama tujuan akhirnya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan refleksi yang bagus. Gimana tuh? Seberapa sadar sih kita atau tim kita tentang bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan strategis itu dibuat selama ini di organisasi kita? Kadang kita jalanin aja tanpa mikirin prosesnya, padahal kalau kita paham prosesnya, baru kita bisa evaluasi dan perbaiki kan? Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri. Di luar semua kerangka kerja formal yang kita bahas tadi, coba dipikirin, ada nggak sih cara-cara tak terucap yang sebenarnya ikut ngebentuk strategi di tempat Anda? Maksudnya kayak budaya perusahaan gitu? Bisa jadi, budaya, dinamika politik internal, atau bahkan, ya sekedar keberuntungan atau kebetulan. Meskipun di atas kertas ada proses resminya. Menarik kan buat dipikirin lebih lanjut? Menarik banget. Oke, selamat bereksplorasi lebih jauh ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.